Hai sahabat BLKP, ketemu lagi. Manajemen waktu. Nah, beberapa dari kita nih agak-agak nggak bisa ngatur waktu gitu ya. Karena ada aja pekerjaan dari atasan, ada aja pekerjaan-pekerjaan yang saat ini kita kerjain ditambah lagi. Terus habis itu kita tuh bingung, ini tuh kapan selesainya. Terus kita tuh stres sendiri, kita nggak punya banyak waktu dan kayaknya 24 jam tuh nggak cukup. Nah, masalahnya mungkin ada pada time management atau pengaturan waktu kalian. Kita sharing-sharing dikit ya sama Mas Naim dari bagian procurement BLKP. Hai Mas Naim, hai. Halo Mbak Dipta, halo teman-teman semua. Terima kasih atas waktunya udah undang saya di sini. Terima kasih sekali. Oke, jadi kita pengen sharing-sharing aja nih ya Mas Naim ya. Mas Naim kan ada supervisor ada manajer di atasnya, kemudian ada bawahannya juga di bawah ya, undernya Mas Naim nih. Kemudian terkenal nih Mas Naim nih orang-orang yang bisa mengatur waktu dengan baik. Wow. Jadi manfaatnya apa sih Mas Naim kalau kita bisa manajemen waktu dengan baik? Nah, jadi karena load kerja kita itu begitu banyak ya, kebetulan kita juga factory-nya banyak, nggak cuma di Cikande, bahkan di tiap pulau juga ada, Kalimantan, Sulawesi, semuanya. Dan ini kan dihandle dari pusatnya di sini. Jadi kita juga benar-benar harus punya yang namanya pengelolaan manajemen gitu loh, maksudnya time management gitu. Jadi mengelola waktu itu ada beberapa manfaat. Salah satunya adalah menurunkan tingkat stres. Jadi load kita kan banyak nih kerjaan. Jadi bisa dari pagi sampai sore, bahkan kalau kita mau ngerjain tuh nggak mungkin ada habisnya. Jadi manfaat kita mengelola waktu, jadi itu bisa menurunkan stres. Jadi kerjain dulu nih mana yang prioritas ya kan. Habis itu baru yang non prioritas itu dikerjain berikutnya gitu. Baik, yang pertama adalah kita bisa menurunkan atau bisa nggak stres tuh ya Mas Naim ya, benar, kalau karena kita bisa manage waktu dengan baik ya. Benar itu sangat bermanfaat sekali itu kalau kita bisa manfaatkan waktu dengan baik gitu. Terus berikutnya apa lagi nih Mas Naim? Selain menurunkan tingkat stres, yang kedua juga di sini teman-teman bisa punya waktu luang gitu. Jadi yang pada dulu yang kerjaan utama dulu dikerjain, ya kan, habis itu kan udah ada punya waktu luang tuh. Nah, waktu luang itu nanti teman-teman bisa dikerjain untuk ngerjain apa gitu, atau mungkin di kantor bisa ya sambil gym olahraga kecil kan, itu kan lumayan tuh. Nah, kayak gitu. Jadi pagi-pagi jam 8 atau jam 9 kita bisa stretching di situ ya, buat refleksi. Jadi kita benar-benar kalau udah tertata, waktu luang kita juga makin banyak ya. Nggak tiap hari langsung tiap menit kerjaan itu, enggak. Jadi gitu sih Mbak Dita. Oke, jadi punya banyak waktu luang nih kalau teman-teman bisa memanage waktu dengan baik. Waktu luang ini bisa kita manfaatkan ya untuk seperti tadi infokan, kita bisa nge-gym kalau pengen sehat, kita bisa olahraga, mungkin kita bisa baca e-book dari BLKP, kemudian kita bisa ajak teman-teman buat ngobrol tentang apa sih yang update sekarang ini. Kita bisa punya banyak waktu luang. Yang ketiga Mas Naim, ada lagi nggak? Yang ketiga jelas kalau kita udah bisa ngatur waktu ya, jadi kita juga jadi makin produktif tentunya. Jadi kadang kita suka prioritasin hal-hal yang kecil dulu, kita selesain yang dulu, malah hal-hal yang gede nggak diselesain gitu Mbak Dita. Jadi yang bagus itu yang gede dulu, yang kecil-kecil nanti bisa ya sambil apa gitu baru dikerjain gitu. Jadi yang ketiga itu benar-benar meningkatkan produktivitas teman-teman semua gitu, Mbak Dita. Ya, jadi kita kalau misalkan satu pekerjaan selesai, berikutnya dikerjakan, setelah itu kita kerjain yang lain lagi, pekerjaan itu selesai semua, kita akan jadi karyawan yang produktif ya Mas Naim ya. Benar banget gitu. Jadi ya manfaat banget itu benar-benar Mbak Dita. Oke, berikutnya apa nih Mas Naim? Nah, mungkin yang terakhir ya. Yang terakhir yang jelas sih, jadi kita tuh terlihat positif gitu, karena kita udah bisa ngelola tingkat stres kita,
kita punya banyak waktu, kemudian kita jadi produktivitas, jadi produktif banget di kantor. Kemudian yang keempat, kita jadi berpikiran positif gitu. Jadi kita ngebangun positif. Jadi orang-orang tuh kalau di kantor kan suka pada murung gitu ya Mbak Dipta ya. Baik. Jadi dengan kita ngelola, kita nggak buru-buru, kerjaan itu udah aman, jadi kita juga full senyum gitu loh maksudnya loh. Dalam artian kita dipanggil bos juga gitu ya, karena kerjaan kita udah bagus ya, udah enak, jadi kita juga jadi full senyum gitu Mbak Dipta. Jadi ya kita sama, kalau kita di dalam manajemen sehat, terus kita juga bahagia, itu juga akan menular ke konsumen kita Mbak Dipta. Jadi ya di sini kita senang, happy, terus kita juga nularin ke customer kita untuk narik minat berlangganan ke kita Mbak Dipta gitu. Oke, baik. Keren banget ya sahabat WLKP, sharing-sharingnya Mas Naim tentang manajemen waktu. Yang pertama adalah kita bisa menurunkan stres. Berikutnya, kita bisa punya banyak waktu luang. Untuk manajemen waktu berikutnya, manfaatnya adalah kita bisa lebih produktif dalam bekerja. Dan seperti tadi yang diungkapkan yang terakhir adalah kita bisa lebih positif. Positif juga ya di mata atasan ya Mas Naim ya. Karena kita kan udah manage waktu dengan baik nih, kita punya banyak waktu luang, kita udah bisa punya lebih banyak produktif, jadi kita bakal positif di mata atasan. Di mata atasan, di mata customer. Okay. Terima kasih Mas Naim untuk sharing-sharingnya hari ini. Ya, makasih Mbak Dita, makasih teman-teman semua, makasih WLKP. Kita ketemu lagi di podcast berikutnya. Dadah!